Saya berharap pada hari ini pula kita semua, keluarga-keluarga Kristiani yang masih sehat, berjuanglah untuk tetap sehat. Berdoa untuk keluargamu, undang Yesus masuk ke rumahmu seperti Matius mengundangnya, dan seperti Yesus datang ke rumahnya. Mohon berkat untuk setiap makanan akan berikan kesehatan, dan bagi Anda yang sakit, jangan takut. Yesus mau datang ke kamarmu, datang ke rumahmu, seperti datang ke rumah Matius, menyembuhkan engkau, karena engkaulah yang membutuhkan kehadiran Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Suster, Bapak, Ibu, frater dan saudara-saudara yang terkasih, selamat petang berkah dalem. Selamat petang berkah dalem. Dalam perayaan Ekaristi hari ini mari kita persembahkan saudara-saudara kita yang selama ini terpapar COVID-19 agar di dalam kasih Allah sendiri, dalam penyerahan dirinya, Allah berkenan untuk memenuhi janjinya, menyelamatkan mereka dengan menyembuhkan mereka, saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, mari kita mengawali Ekaristi ini dengan mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, gelombang kedua pandemi COVID-19 ini sudah membawa banyak orang berjatuhan, bukan hanya sakit tetapi meninggal. Dan lebih banyak dibanding yang gelombang pertama karena efeknya memang lebih cepat, lebih parah, dan lebih hebat. Maka ketika kita kendor, kita mulai cuek, kita mulai bosan, lalu meninggalkan protokol kesehatan, banyak orang yang lalu kemudian terpapar. Bahkan kalau tidak salah, Kabupaten Kebumen itu sudah tembus hampir 1.400-an lebih di minggu-minggu ini. Menjadi zona merah level 4. Menjadi keprihatinan bersama, bahkan besok mulai tanggal 3. Daerah Jawa dan juga mungkin Bali diberlakukan PPKM darurat. Semua hal kehidupan kita dibatasi supaya kita mengerem sungguh-sungguh aktivitas kita, kegiatan kita, lalu kemudian juga mulai menjaga-jaga sungguh-sungguh kesehatan kita dan keluarga kita. Banyak orang yang sembrono, karena mungkin rikuh, diundang menikahan, ada pernikahan, diundang karena saudaranya meninggal, kalau tidak datang tidak enak, lalu kemudian datang. Tetapi tidak sadar bahwa dalam proses berkumpul itu memungkinkan segala hal terjadi. Maka karena tindak sembrono itu bisa 1-2 orang di dalam keluarga kita lalu terpapar dan akhirnya orang menyalahkan yang lain. Hari ini kita melihat bagaimana Allah yang begitu luar biasanya tetap memberikan penghiburan kepada siapapun. Bahkan mau merengkuh orang yang berdosa sekalipun. Pada bagian akhir digambarkan bagaimana Allah menghibur Ishak yang ditinggalkan ibunya yang begitu dicintainya, yaitu Sarah, dengan menghadirkan Ribka di dalam hidupnya. Allah tetap memberikan penghiburan. Tidak sedikit kita mendengar, mungkin kalau kita di Facebook atau di WA, sedikit-sedikit berita meninggal, sedikit-sedikit berita meninggal. Bahkan mungkin dalam satu hari bisa 6-5 orang di Facebook kita ataupun berita yang lainnya tergambarkan mulai berjatuhan. Lalu Allah memberikan penghiburan di tengah-tengah ini pada mereka yang ditinggalkan, entah keluarga kita, entah orang terdekat kita, Allah tetap akan memberikan penghiburan. Seperti yang dialami Ishak. Lalu bagi kita, menjadi sebuah wawas diri, bahwa kita menjadi pribadi yang tidak lagi sembrono, tetapi berani sungguh-sungguh untuk meninggalkan cara yang lama, kebosanan kita, untuk kembali menghidupi yang namanya menjaga kesehatan kita dan keluarga kita. Pada yang sakit, janganlah takut. Bagi Anda yang terpapar, bagi Anda yang ada di isolasi di rumah, di kamar sendiri, sabda Yesus hari ini pada Matius berlaku untuk Anda. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Yesus hadir pada dirimu, hadir di kamarmu, hadir di rumahmu saat ini untuk memulihkan dan menyembuhkan engkau. Karena engkau adalah orang sakit, orang yang membutuhkan tangan Allah. Sebuah penyembuhan dilaksanakan Yesus ketika Yesus makan bersama Matius. Merengkuh Matius yang dikucilkan karena dia seorang pemungut cukai.
tetapi disembuhkan dengan datang dan makan bersama. Mungkin dalam kondisi COVID sekarang ini ketika Anda terpapar di rumah dan isolasi mandiri, makan itu rasanya tidak nyenak. Kadang-kala mual, malas makan dan seterusnya. Justru dalam kondisi demikian, mintalah pada Yesus berkati makanan ini supaya perjamuan yang terjadi antara aku dan engkau seperti yang terjadi pada Matius dengan engkau dan para pemungut cukai yang menyembuhkan. Bagi kita yang sehat, dalam keluarga-keluarga Kristiani yang sehat, ketika kita berkumpul di meja makan, sama juga demikian. Mohon pada Yesus, Tuhan datanglah di rumah kami saat ini. Maka ketika kesempatan pembatasan PPKM darurat ini atau lockdown, semi-lockdown ini, kita diajak untuk kembali berkumpul di rumah, untuk memohon Pak Yesus datang ke rumah kita seperti datang ke rumah Matius untuk makan bersama, memberkati setiap makanan yang kita siapkan di rumah kita supaya menjadi makanan yang sehat, makanan yang menyembuhkan, agar sapaan Yesus di rumah kita itu sungguh-sungguh memulihkan dan menyembuhkan kita, mengampuni dan melepaskan kesalahan kita, lalu menyembuhkan kita baik secara rohani maupun secara fisik. Maka ini adalah kesempatan yang terbaik 20 hari ke depan untuk mengundang Yesus memberkati setiap makanan-makanan yang ada di rumah kita supaya menjadi sehat dan memberikan kekuatan baru. Kadangkala kita kalau berdoa itu sejenak. Kalau setelah makan doanya cuma kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti para Romo atau Salam Maria. Lupa bahwa Yesus sudah datang memberkati makanan itu. Harusnya mengatakan, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah hadir dalam perjamuan makan di rumah kami ini, di kamar makan kami, di kamar kami ini, seperti Engkau datang di rumah Matius menyembuhkan dan juga mengampuni kami. Melalui makanan ini Engkau telah menyembuhkan kami. Penyembuhan yang dialami Matius itu, dia didatangi Yesus di rumahnya dan makan bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, terutama saudara-saudaraku yang sedang sakit terpapar COVID-19, undanglah Yesus datang ke kamarmu hari ini. Buat dia memberkati setiap obat, setiap makanan yang ada. Dan katakanlah, Tuhan, biarlah sabdamu terjadi. Bukan orang sehat yang memerlukan, tapi melainkan orang yang sakit. Datanglah padaku untuk menyembuhkan dan memulihkan aku. Ada sebuah lagu yang saya senang selama saya kemarin mengalami kondisi yang kurang baik. Lagu ini ada dalam YouTube channelnya Komunitas Cinta Kasih Kristiani. Anda bisa nanti membukanya. Tentang meditasi penyembuhan dan penyucian diri. Lagunya demikian. Aku mengasihi dan menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, aku mengasihi dan menyembah-Mu. Engkaulah sumber kasih Allah yang menyembuhkan. Sembuhkan dan sucikan daku dengan nyala cinta-Mu. Aku mengasihi dan menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, aku mengasihi dan menyembah-Mu. Engkaulah sumber kasih Allah yang menyembuhkan. Sembuhkan dan sucikan daku dengan nyala cinta-Mu. Lagu ini dinyanyikan terus-menerus, berharap memberikan kesembuhan. Dan saya berharap pada hari ini pula, kita semua, keluarga-keluarga Kristiani yang masih sehat, berjuanglah untuk tetap sehat. Berdoa untuk keluargamu, undang Yesus masuk ke rumahmu seperti Matius mengundangnya. Dan seperti Yesus datang ke rumahnya, mohon berkat untuk setiap makanan akan berikan kesehatan. Dan bagi Anda yang sakit, jangan takut. Yesus mau datang ke kamarmu, datang ke rumahmu, seperti datang ke rumah Matius, menyembuhkan engkau, karena engkaulah yang membutuhkan kehadiran Yesus. Dimuliakanlah Allah sekarang dan selama-lamanya. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang setia saat melakukan keadilan.